Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sebenarnya Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan ini, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Guruseno masuk, Pak Guruseno biar di sampingnya Pak Iwan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya Sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Urgajo. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan, Bang. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranatan hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789 banyak yang absurd, Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pastinya akan terkaget-kaget ya, karena umpan dari Pak Jokowi pada saat lalu yang menyebut ada tokoh besar di balik isu pemakzulan dan bahkan terkait ijazah palsu. Tidak hanya itu saja, dan bahkan ditegaskan oleh para pendukung Pak Jokowi menyebut baju biru dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak memancing respon dari Pak SBY. Pak SBY pun dari sini ogah terpancing lah dengan isu-isu receh. Ya, kemungkinan Pak SBY menyebutnya isu-isu receh karena isu-isu saat ini itu lebih menjadi perhatian. Ya, seperti isu kemiskinan, kelaparan, ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak SBY tidak terpancing terkait isu atau polemik ijazah palsu dari Pak Jokowi. Menurut saya ini sangat... Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita membedah secara tuntas beberapa isu besar yang tengah menjadi sorotan publik dan perbincangan hangat di ruang penegak hukum kita saat ini. Ya, ini mulai dari kelanjutan sidang dugaan ijazah palsu, polemik keabsahan berkas kelulusan Mas Gibran, hingga bayang-bayang kasus hukum pasca kepemimpinan. Ya, pastikan simak sampai habis agar tidak gagal paham. Ya, teman-teman, yang menjadi poin pertama, babak baru sidang dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, Sobat Politik semua, dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digulir di pengadilan negeri. Meskipun beliau sudah pernah tugas, ya, ini publik menilai rakyat tetap memiliki hak konstitusional untuk menayangkan keabsahan modal dasar yang digunakan untuk memimpin negara ini. Selanjutnya, teman-teman, adanya kesaksian di persidangan. Ya, di sini dalam perjalanan sidang yang sudah kita saksikan bersama, ada argumen menarik muncul mengenai aturan akademis di UGM. Ya, ini berdasarkan keterangan ahli, sebuah skripsi tidak mungkin dinyatakan lulus menjadi insinyur jika tidak ada tanda tangan dari dosen pembimbing utama. Yang kedua, perbedaan fisik dan tekstur. Ya, tim hukum penggugat juga menghadirkan saksi kunci atau king witness. Ya, di depan media saat ini mereka mengklaim bahwa dokumen ijazah yang beredar memiliki dokumen ijazah yang sangat berbeda dengan yang aslinya. Nah, teman-teman, lebih mengejutkan lagi kita melihat kesaksian tersebut mengklaim adanya perbedaan fisik visual yang signifikan antara foto ijazah dengan wajah asli Bapak Joko Widodo. Yang selanjutnya, teman-teman, adanya gugatan terhadap kepolisian. Ya, di mana pihak kepolisian turut tertarik sebagai tergugat agar dokumen atau barang bukti yang diduga terkait tidak dijadikan alasan untuk saling menghindar di persidangan. Ya, di sisi lain, tokoh senior seperti Pak SBY tampaknya memilih untuk tidak ambil pusing dan menganggap polemik ini sebagai isu sekunder dibanding masalah pelik lainnya seperti kemiskinan dan ekonomi global. Nah, yang kedua, teman-teman, adanya polemik keabsahan surat kelulusan Gibran Raka Buming Raka. Ya, tidak hanya sang ayah, ya, ini juga isu keabsahan latar belakang pendidikan juga menerpa Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka.
Ya, kali ini memicu gelombang desakan dari sebagian kelompok masyarakat yang mempertanyakan legalisasi kepolisian. Nah, sini ada poin-poin yang menjadi jabarannya. Yang pertama, hasil penelusuran tim Roy Suryo. Ya, di sini berdasarkan penelusuran langsung dari tim Roy Suryo ke Universitas Teknologi Sydney atau UTS di Australia, ditemukan fakta bahwa dokumen yang diperoleh Mas Gibran dari sana bukanlah ijazah kelulusan formal setingkat sarjana penuh. Ya, ini melainkan sebuah surat keterangan lulusan saja. Nah, teman-teman, itu adalah yang menjadi polemik-polemik yang menyangkut wakil presiden kita saat ini, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya, teman-teman, yang menjadi urutan kedua adanya sorotan syarat KPU. Nah, teman-teman, di sini sebagai pemimpin nomor 2 di Republik ini, kelengkapan berkas administrasi di KPU adalah hal yang mutlak. Keganjalan berupa surat keterangan kelulusan bukan ijazah asli, inilah yang dinilai melanggar batas administrasi pencalonan oleh sebagian pengamat hukum yang jujur. Yang selanjutnya, teman-teman, isu Fufu Fafa. Nah, masalah ini kian diperkeruh oleh analisis dari Dr. Tifa dan sejumlah purnawirawan TNI mengenai jejak digital akun Fufu Fafa. Ini diduga kuat berkaitan dengan sosok Mas Gibran. Ya, publik menilai jika keterkaitan ini benar, hal tersebut mencenderai moralitas kepemimpinan masa depan bangsa. Yang selanjutnya, teman-teman, yang menjadi poin utama ketiga, adanya tuntutan penegakan hukum dan isu korupsi masa lalu. Nah, di sini, teman-teman, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo yang ini saat berfokus pada pemberantasan korupsi, publik juga menuntut asas keadilan yang merata tanpa pandang bulu. Masyarakat mendesak agar penegak hukum yang berintegritas berani mengusut tuntas berbagai kedugaan korupsi lama yang belum terselesaikan dengan transparan. Ya, ingatkah kalian, teman-teman, dengan pernyataan Tong Lembong di masa lalu? Ya, ia sempat menyoroti kebijakan-kebijakan di era Jokowi dan Ahok secara mendetail. Ya, di mana ada proyek-proyek besar seperti kereta cepat dan beberapa kebijakan lainnya yang kian cerdas membedakan mana yang murni negara dan mana yang lebih murni kepentingan kelompok tertentu. Ya, teman-teman semua, masyarakat kita saat ini sudah semakin pintar dalam memberikan penilaian dan pengawalan keadilan. Ya, bagaimana tanggapan dari teman-teman semua mengenai hasil persidangan ijazah serta polemik yang menimpa kepemimpinan nasional kita saat ini? Ayo, teman-teman, tuliskan analisis dan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol share dan subscribe agar banyak teman-teman kita yang lain yang melek akan politik. Ya, teman-teman, di sini juga kita menyaksikan ada beberapa tanggapan netizen yang sudah memberikan opini cerdasnya, dan mari kita lihat bersama, teman-teman, bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Sri Wuliani. Dia berpendapat selesai sudah kisah nyata ini, mana yang akan dieksekusi dengan cara yang membuat deg-degan. Raisa Tri juga memberikan tanggapannya, negara gaduh terus nggak pada jujur, apalagi politik bermain membantu yang salah, harusnya netral. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Aryo Sosumanto. Di sini dia berpendapat satu-satu untuk membongkar ijazah Jokowi, Kapolri harus diganti dengan orang-orang yang betul-betul independen. Hakim juga sama juga independen. Baru ketahuan asli paslunya ijazah Joko Widodo. Teman-teman, kita lanjut sampai teman kita Taufik Hidayat. Di sini dia berpendapat harus kita buktikan keaslian ijazah Joko Widodo. Kalau polisi tidak memberikan ijazah Jokowi yang disita, maka dia termasuk yang melindungi Joko Widodo. Ini suatu kejahatan, kalau terbukti palsu, cabut hak-haknya. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Malzuki berpendapat kepalsuan harus dibongkar dan dihukum. Itu yang benar, Indonesia negara hukum dan berdaulat. Bravo hukum Indonesia untuk Pancasila dan rakyat Indonesia. Teman-teman, kita lanjut. Yudi berpendapat kalau masyarakat sudah turun, siapa yang bisa menghentikan? Rakyat Indonesia sudah cerdas, semangat rakyat Indonesia kejujuran harus ditegakkan. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Muhammad berpendapat kalau benar ijazah palsu itu namanya sudah kejahatan dalam administrasi kenegaraan, karena itu akan menjadi sebagai dokumen administrasi negara, maka sudah sepantasnya orang ini harus ditangkap dan diadili.
Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.